Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Adilayanto. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada usaha yang didirikan Tuan Budi yang bergerak dalam bidang reparasi komputer dengan nama Budi Repair selama bulan Januari 2019. Pada tanggal 2 Januari, Tuan Budi menginvestasikan atau menyetor modal awal sebesar 10 juta ke bank untuk pembukuan atau pendirian. Jadi, kita masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi. Dan dalam persamaan dasar akuntansi, otomatis pada tanggal 2 Januari akan mempengaruhi kas bertambah 10 juta dan modal bertambah 10 juta. Jadi keterangannya investasi. Kemudian pada tanggal 5 dibeli secara tunai di gedung seharga 2 juta. Otomatis kas berkurang 2 juta dan gedung bertambah 2 juta. Jadi saldonya yaitu kas 10 juta dikurang 2 juta hasilnya 8 juta. Gedung yaitu 2 juta dan ekuitas atau modal 10 juta dengan keterangan gedung. Kemudian pada tanggal 10 Januari memperoleh pendapatan jasa atas respirasi komputer sebesar 5 juta, baru membayar 3 juta sisanya bulan depan. Jadi pada tanggal 5 Januari persamaan dasar akuntansinya mempengaruhi kas bertambah 3 juta dan piutang usahanya bertambah 2 juta karena baru membayar sebesar 3 juta dan akan membayarnya bulan depan 2 juta, maka piutang usahanya bertambah 2 juta dan modalnya bertambah 5 juta. Jadi saldonya yaitu 8 juta ditambah 3 juta 11 juta. Piutang usahanya 2 juta dan gedungnya 2 juta dan modalnya 15 juta dengan keterangan pendapatan usaha. Pada tanggal Januari 15 membayar gaji karyawan untuk 2 minggu sebesar 2 juta, otomatis akan mempengaruhi kas berkurang 2 juta dan modal berkurang 2 juta. Jadi saldonya yaitu kas 9 juta dan piutang usahanya 2 juta dan gedungnya 2 juta. Sedangkan modalnya yaitu 13 juta, keterangan beban gaji. Kemudian pada tanggal 25 Januari dilakukan reparasi komputer senilai 4 juta tetapi belum dibayar. Jadi pada tanggal 25 ini akan mempengaruhi piutang usahanya sebesar 4 juta dan modalnya sebesar 4 juta. Jadi saldonya yaitu kasnya menjadi 9 juta, piutang usahanya 6 juta dan gedung menjadi 2 juta, sedangkan ekuitas atau modal menjadi 17 juta dengan keterangan pendapatan jasa. Kemudian pada tanggal 31 Januari membayar beban iklan untuk 1 bulan Rp 500.000. Jadi pada tanggal 31 Januari ini tersebut akan mempengaruhi kas berkurang 500.000 dan modal berkurang 500.000. Jadi saldo pada tanggal 31 Januari yaitu 8.500.000. Jadi saldo pada tanggal 31 yaitu kasnya 8.500.000 dan asetnya 6 juta, sedangkan gedungnya 2 juta dan modalnya 16.500.000 dengan keterangan beban iklan. Pada transaksi Januari tanggal 31 diambil untuk kepentingan pribadi atau disebut juga dengan pre-drawing sebesar 1 juta. Jadi persamaan dasar akuntansinya akan mempengaruhi kas berkurang 1 juta sedangkan saldo berkurang 1 juta. Jadi saldo pada tanggal 31 yaitu 7.500.000 dan piutang usahanya 6 juta sedangkan gedungnya 2 juta dan modalnya atau ekuitasnya 15.500.000 dengan keterangan pref atau pengambilan pribadi. Yang kemudian transaksi pada tanggal 31 terdapat gaji yang belum dibayar sampai dengan akhir bulan sebesar 2 juta. Jadi persamaan dasar akuntansinya akan mempengaruhi utang usahanya sebesar 2 juta dan modalnya berkurang 2 juta.
Jadi saldonya yaitu 7 juta, kasnya 7.500.000, piutang usahanya 6 juta dan gedungnya 2 juta. Sedangkan utang usahanya 2 juta dan modalnya 13.500.000 dengan keterangan beban gaji. Jadi total akhirnya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau disebut juga dengan H ditambah U ditambah M. H ini kita sebut dengan hutang, sama dengan U ini kita sebut dengan H ini kita sebut dengan harta, sedangkan U kita sebut dengan utang, dan M-nya kita sebut dengan modal. Jadi harta ini harus sama dengan hasil dari utang tambah modal. Jadi aset atau hartanya yaitu 7.500.000 ditambah 6 juta. 7.500.000 ditambah 6 juta ditambah 2 juta. Jadi hasilnya yaitu 15.500.000. Jadi liabilitasnya yaitu 2 juta, sedangkan ekuitasnya itu 13.500.000. Jadi liabilitas ini kita tambahkan dengan ekuitas, jadi hasilnya 15.500.000. Jadi 15.500.000. Jadi harta sama dengan utang ditambah modal sama, yaitu 15.500.000. Jadi setelah kita mencari sama dasar akuntansinya, kemudian kita mencari laporannya, yaitu laporannya terbagi atas 3, yaitu laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Yang pertama kita mencari laporan laba atau rugi, yaitu body repair, laporan laba atau rugi Januari 2019. Pada laporan laba atau rugi terdapat pendapatan jasa. Pada di sini dijelaskan bahwa pendapatan jasanya yaitu sebesar 2 juta, pendapatan jasanya yaitu sebesar 5 juta, sebesar 5 juta pendapatannya, dan juga 4 juta. Jadi otomatis kita masukkan ke laporan laba atau ruginya yaitu 5 juta tambah 4 juta. Jadi pendapatan jasanya itu 9 juta. Beban itu beban iklan dan beban gaji. Pada di sini beban iklannya itu sebesar 500.000 dan beban gajinya yaitu 4 juta. Jadi 5 juta 500.000 ditambah 4 juta yaitu 4.500.000. Jadi 9 juta dikurang 4.500.000 sama dengan 4.500.000. Jadi itulah ya laba bersih atau laporan laba atau ruginya. Jadi yang kedua yaitu kita mencari laporan perubahan modal, yaitu body repair, laporan perubahan modal Januari 2019. Modal awalnya kita mengetahui bahwa dia menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta. Jadi modal awalnya yaitu sebesar 10 juta. Kemudian setoran tambahan modal. Setoran tambahan modalnya tidak ada. Jadi laba bersihnya yaitu sebesar 4.500.000. Jadi kita masukkan di sini sebesar 4.500.000. Pref-nya, jadi dia mengambil uang sebesar 1 juta. Yaitu terdapat pada tabel ini, yaitu dia pengambilan pref sebesar 1 juta. Kemudian di sini ini kita kurangin laba bersih, kita kurang dengan pref. Jadi prefnya yaitu perubahan modalnya yaitu 3.500.000.
Kemudian 10 juta Rp 10 juta rupiah. Jadi tadi kita udah menentukan perubahan modalnya yaitu sebesar 3.500.000. Modalnya yaitu 10 juta. Jadi hasil ini sebesar Rp 3.500.000. Perubahan modalnya 3.500.000. Jadi modal akhirnya itu 10 juta ditambah 3.500.000. Jadi hasilnya 13.500.000. Kemudian kita mencari laporan neraca, yaitu body repair laporan neraca Januari 2019 aktiva, yang termasuk dalam aktiva yaitu kas, piutang usaha, dan gedung. Jadi kita sudah mengetahui tadi bahwa kasnya yaitu sebesar Rp7.500.000 dan kita mengetahui piutang usahanya yaitu 6 juta. Kemudian kita juga mengetahui bahwa gedungnya itu 2 juta. Jadi total aktivanya itu sebesar 15.500.000. Kemudian pasifa, yang termasuk dalam pasifa yaitu utang usaha dan modal akhir. Kita mengetahui bahwa utang usahanya yaitu sebesar 2 juta. Dan modal akhirnya itu kita mengetahui itu sebesar 13.500.000. Jadi hasil akhir dari total pasifanya itu sebesar 13.500.000. Jadi hasil akhir total pasifanya itu sebesar 15.500.000. Jadi kita kesimpulan bahwa total aktiva harus sama dengan total pasifa. Sekianlah penjelasan tentang persamaan dasar akuntansi saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.